Aku mendengarlah ada bubuhannya menyambat di Gus Dur tu picak. Aku beritahu buhan ikam, jangan diulang lagi. Gus Dur itu ulama, anak cucu ulama. Kalau katulahan kaina. Shift your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ashabik semua. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik tentang Abah Guru Sekumpul. Bagaimana sih kedekatan beliau dengan para pemimpin kita di negeri kita tercinta ini dan juga sosial beliau dalam berorganisasi. Banyak yang penasaran, pernahkah ulama karismatik tersebut, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul bertemu dengan presiden kita, yaitu Presiden Soeharto? Padahal konon Abah Guru Sekumpul pernah menolak undangan datang ke Istana Negara kala Presiden Soeharto berkuasa. Padahal undangan itu atas permintaan sang penguasa Orde Baru langsung. Ternyata pertemuan itu pernah terjadi saat peresmian Jembatan Barito tahun 1997 silam. Saat itu, jembatan yang disebut terpanjang di Kalimantan ini, bahkan katanya Indonesia, itu diresmikan langsung Presiden Soeharto. Ashabik semua, padahal siapapun yang dapat undangan langsung penguasa Orde Baru zaman itu akan bersuka cita, sangat senang. Tapi tidak bagi Abah Guru Sekumpul, yang memang menjauhi politik. Abah Guru Sekumpul juga ikut saat peresmian Jembatan Barito yang panjangnya 1082 meter tersebut. Saat habis peresmian, Presiden Soeharto sudah menuju helikopternya. Saat mau naik, beliau diberitahu bahwa ada Guru Sekumpul. Kontan Pak Harto tak jadi naik dan kembali untuk menghampiri Guru Sekumpul. Menyalami dan memeluknya, sesaat berbincang dengan Guru Sekumpul. Ya, padahal saat itu Guru Sekumpul cuma diam, tapi karismatiknya memang luar biasa. Sampai Presiden Soeharto benar-benar hormat. Presiden terlama dalam sejarah Indonesia itu sengaja menunda pulang hanya untuk berbincang dengan ulama pembaca doa di hari itu. Pada 24 April 1997, Presiden Soeharto meresmikan Jembatan Barito, jembatan yang menghubungkan jalan Trans Kalimantan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul didaulat menjadi pembaca doa di acara tersebut. Namun ada hal yang menarik ashabiku semua. Ya, Abah Guru Sekumpul tidak membaca doa layaknya pembaca doa di acara resmi. Jika biasanya di acara resmi kenegaraan doa yang dipanjatkan terkesan panjang sekaligus dilengkapi dengan doa berbahasa Indonesia, hal itu tidak dilakukan Abah Guru Sekumpul. Ya. Diceritakan pada peresmian Jembatan Barito, Abah Guru Sekumpul tidak membaca doa yang disediakan protokol. Abah Guru hanya mengatakan semoga bermanfaat. Lalu kemudian membaca doa sapu jagat. Hanya doa itu. Ya. Orang ya tentu yakin ya ulama sekali berabah Guru Sekumpul hafal banyak doa. Ya, hafal banyak doa. Kendati demikian, beliau hanya membaca doa yang juga dihafal banyak anak di usia beliau. Ashabiku semua. Abah Guru Sekumpul ketika ditanya kenapa membaca doa tersebut, beliau membaca mau apa lagi? Ya juga. Bukankah doa sapu jagat telah merangkum dua kebaikan yang menjadi harapan banyak orang, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Ashabiku semua. Setelah acara resmi selesai, Pak Harto menunda keberangkatan pulang. Ya, penguasa Orde Baru itu disaksikan banyak orang asik berbincang dengan Abah Guru Sekumpul. Momen kebersamaan Pak Harto dan Abah Guru Sekumpul di masa lalu itu banyak diabadikan wartawan. Ya, itu ada fotonya ya. Nah, sejak pertemuan itu, Pak Soeharto kerap meminta nasihat dengan Abah Guru Sekumpul. Selain meminta nasihat, keluarga Pak Harto sempat menawarkan bantuan untuk pembangunan Mushola Ar-Raudhah Sekumpul. Namun, tawaran itu ditolak secara halus oleh Abah Guru Sekumpul. Alasan yang dikemukakan beliau saat itu, dana pembangunan mushola lebih dari cukup. Ashabiku semua, ada lagi kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Nahdlatul Ulama. Itu ya jelas sudah diketahui oleh banyak orang ya. Terutama kedekatannya dengan Allah Yarham Abah Gus Dur ya. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Ketua LTN PCNU Kabupaten Banjar di acara Mutasyir PBNU
pada 1994 sampai 1999, ya menjelang pemilu tahun 1982, Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur paling keras mengusung wacana agar NU kembali ke Khitoh 1926. 2 tahun berikutnya wacana itu kemudian benar-benar disepakati pada Muktamar NU di Situbondo. Kembalinya NU pada rel ya 1926 tidak terlibat dalam politis praktis, tentu saja tidak diinginkan sekaligus tidak disukai sebagian orang. Sehingga banyak gangguan yang dilancarkan termasuk dari kalangan para dukun yang mengirim pasukan gaib untuk membubarkan muktamar itu. Kiai Haji Muhammad As'ad Situbondo selaku tuan rumah tak ingin muktamar itu diganggu-ganggu. Maka beliau kemudian menghubungi Aba Guru Sekumpul. Sebagaimana cerita Aba Guru Sekumpul agar mengontak Raja Jin Islam di Abu Dhabi. Sehingga gangguan gaib dari para jin jahat itu dihadang dari bangsa jin sendiri. Azabi ke semua. Keterlibatan Aba Guru dengan Nadatul Ulama makin intens pada Muktamar NU 1994. Ya, beliau diundang oleh Kiai Abdurrahman Wahid untuk datang pada muktamar tersebut. Namun karena aral melintang, kesehatan beliau tidak jadi datang. Kendati Aba Guru tidak bisa berhadir, nama beliau itu tercantum sebagai salah satu dari 9 mustasyar penasihat PBNU periode 1994 sampai 1999. Dewan Penasihat adalah strata tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Lebih jauh, NU bukanlah organisasi yang baru dikenal Aba Guru, sebab para guru beliau di Ponpes Darussalam adalah pendiri sekaligus pengurus NU di masanya. Sebut saja Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau yang dikenal dengan julukan Guru Tuha. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama NU di Martapura. Kemudian Kiai Haji Husin Ali, anak dari Syekh Ali Al-Banjari, ditunjuk sebagai katibnya atau sekretaris. Tidak hanya Guru Tuha dan Kiai Haji Husin Ali yang mengurus NU, sejumlah nama ulama besar lainnya juga berkecimpung di dalamnya. Sebut saja Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan didukung para ulama yang menjadi pengajar di Ponpes Darussalam. Bahkan orang yang menyuruh Guru Tuha menemui Syekh Hashim Asy'ari, yang menurut penuturan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Banjar Indah adalah guru ulama Banjar saat itu. Beliau adalah Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, pimpinan ketika Ponpes Darussalam. Ashabiku semua, Syekh Kashful Anwar Al-Banjari dengan Syekh Hashim Asy'ari satu alumni, yakni sempat menimba ilmu pada ulama di tanah haram, salah satunya pada Syekh Bakri Sato, pengarang kitab Iyanut Talibin. Karena itu, NU kemudian diwarisi para ulama Banjar berikutnya seperti Kiai Haji Khalilur Rahman bin Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Muhammad Fadlan, sepupu Aba Guru, ya, dan Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Husin Ali. Hampir semua ulama yang mengurusi NU di Martapura ada keterkaitan keluarga keturunan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan. Jadi kurang tepat jika ada orang yang mengaku pengikut Datuk Kalampayan namun mengabaikan ulama yang menjadi penerus perjuangannya. Ashabi semua. Nah, semoga ya tidak ada lagi orang Banjar yang seolah berkata, kami Aswaja Banjar tidak perlu NU. Pernyataan-pernyataannya seperti ini adalah pernyataan dari orang yang kurang mengerti sejarah. Syarif Husin mudah digulingkan King Saud dan Wahabi karena orang Aswaja tidak memiliki kekuatan organisasi. Padahal Aswaja di Tanah Haram pada waktu itu mayoritas. Setelah King Saud berkuasa dengan ideologi Wahabinya, ratalah kubah-kubah makam para istri dan sahabat Rasulullah SAW. Hilanglah peninggalan sejarah yang mengingatkan pada perjuangan mereka. Bahkan makam Rasulullah juga sempat mau diratakan. Sahabiku semua, menanggapi betapa pentingnya organisasi NU, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafiz itu pernah berkata, Indonesia beruntung memiliki NU. NU itu Aswaja. Banyak yang ingin merobohkannya. Dan amat malang jika dia roboh di tangan orang-orang Aswaja yang tidak tahu bahwa benteng NU itu ditempa dengan darah, keringat, dan air mata ulama pendahulunya. Sahabiku semua, ada hal yang sangat penting lagi. Baik Gus Dur maupun Abah Guru Sekumpul itu dikenal dekat dan menjalin persahabatan sejak lama. Karena itulah Abah Guru Sekumpul pernah mengatakan jika ada yang menghina Gus Dur, maka orang tersebut akan kualat. Apa kata Abah Guru? Gus Dur itu anak ulama dan cucu ulama. Siapa yang fitnah Gus Dur, yang mencaci Gus Dur, ia akan kualat. Kata Abah Guru Sekumpul. Hal yang serupa juga pernah diungkapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyagab Jakarta. Beliau juga mengakui kewalian Gus Dur dan beliau mengatakan bahwa wali Allah di ujung barat dan ujung timur kenal dengan sosok bernama Gus Dur. Makanya orang-orang yang melecehkan, menghina Abah Gus Dur sesuai yang disampaikan para wali tersebut, mereka bisa kualat, bisa berbahaya hidupnya. Di tahun 1959 merupakan kali kedua kunjungan Gus Dur ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Ya, Abah Gus Dur terlibat perbincangan pribadi dengan ulama karismatik Banjar tersebut. Jauh sebelum kedatangan Gus Dur, Abah Guru Sekumpul sudah memberitahu akan kedatangan Abah Gus Dur saat berceramah di dalam majelis beliau. Namun, beliau tidak mengatakan kapan tepatnya
Abah Gus Dur akan datang. Tidak lama setelah ceramah tersebut, terdengar kabar bahwa Abah Gus Dur akan datang ke Sekumpul, serta berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di hari Jumat 26 Mei 1999. Ya, pada kunjungan kedua, Abah Gus Dur sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sahabatku semua. Abah Gus Dur mengaku kedatangan itu bertujuan hanya untuk berharap berkah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Abah Gus Kumpul. Sedangkan beberapa acara lainnya yang dihadiri oleh Abah Gus Dur hanyalah tempelan orang-orang yang memiliki kepentingan dengan beliau. Ya. Sesampainya di kediaman Abah Gus Kumpul, ya Abah Gus Dur diajak masuk ke dalam kamar pribadi Abah Gus Kumpul. Ya, dalam kamar keduanya akrab membicarakan banyak hal. Abah Gus Kumpul terlihat santai sambil merokok gitu kan, sambil ngudut gitu. Sementara Abah Gus Dur sesekali meminum air putih. Kedua ulama humoris ini tak jarang saling melempar guyonan, sehingga suara tawa Abah Gus Dur kerap terdengar pecah dari luar kamar. Ashabiku semua, di sela perbincangan hangat antara keduanya, tidak jarang mereka membicarakan terkait agama dan umat. Bila sangat rahasia, tidak jarang mereka berbicara dengan memakai bahasa Arab. Ada keluhan Abah Gus Dur kepada Abah Gus Kumpul, termuat ke dalam buku Bertamu ke Sekumpul oleh Ahmad Rosyadi. Keluhan itu terdengar pula oleh mereka yang mendampingi Abah Gus Dur ketika di dalam kamar tersebut. Ketika banyak kehilangan alim ulama, padahal penggantinya tidak ada. Dan kalaupun ada, kualitasnya tidak sama. Bahkan di Jawa banyak orang yang bergelar kiai dan mengaku ulama padahal tidak alim. Ucap Abah Gus Dur. Hal yang serupa kerap disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul dalam majelis beliau. Apa kata beliau? Kata Abah Guru Sekumpul, hati-hati dengan penceramah-penceramah yang sebenarnya belum alim. Belum waktunya keluar, sudah keluar. Ya. Belum alim, sudah berfatwa. Kata Abah Guru Sekumpul. Ashabiku semua, saya ulangi sekali lagi. Guru Sekumpul adalah salah seorang ulama dan tokoh yang sangat karismatik dan terkenal di Kalimantan semasa hidupnya. Sedangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab saya panggil Abah Gus Dur adalah ulama yang tumbuh dengan kombinasi pendidikan keagamaan tradisional dan pendidikan modern. Abah Gus Dur menulis esai dan mengulas berbagai perkara mulai agama hingga yang lainnya. Abah Gus Dur menjelajahi berbagai profesi dari pekerja LSM, dosen, penulis, konsultan, politisi, dan lain-lain. Abah Gus Dur juga bertemu dengan banyak kalangan dari berbagai agama, etnis, bangsa, budaya, profesi, dan banyak lagi lainnya. Abah Gus Dur adalah penggemar silaturahmi. Menjadi presiden kala itu tak menghalanginya untuk terus melanjutkan hobi silaturahminya tersebut. Tentu saja, ulama selalu ada dalam daftar kunjungan silaturahmi Abah Gus Dur. Dan di antara ulama itu tersebut ialah Abah Gus Kumpul. Pada kampanye pemilu 1999, ya, kontestasi antara PKB dan P3 pun tak bisa dihindari, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Dalam kampanye inilah muncul ejekan yang tidak semestinya kepada Abah Gus Dur sebagai pendiri dan ketua umum PKB. Fisik Abah Gus Dur yang tak bisa melihat dan buta pun menjadi sasaran ejekan. Ya, Abah Gus Kumpul rupanya mendengar hal itu. Dalam sebuah pengajian akhirnya beliau mengatakan, ya, dalam bahasa Banjarnya, aku mendengarlah ada bubuhannya menyambati Gus Dur tu picak. Aku beritahu Buhan Ikam, jangan diulang lagi. Gus Dur itu ulama, anak cucu ulama. Kalau katulahan kaina, aku mendengar banyak orang mengejek Gus Dur picek. Aku kasih tahu kalian, jangan dilakukan lagi. Gus Dur itu seorang ulama, anak seorang ulama, cucu seorang ulama. Bisa kualat kalian nanti. Ashabiku semua, Guru Sekumpul wafat 10 Agustus 2005. Lautan manusia melepaskan kepergian beliau. Setelah itu makam beliau di Sekumpul yang sangat bersih dan tertata rapi. Tiap hari selalu diziarahi banyak orang. Haul tahunan Abah Guru Sekumpul pun juga dihadiri ratusan ribu hingga jutaan umat Islam. Tak berbeda jauh dengan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul ketika Abah Gus Dur wafat 30 Desember tahun 2009, ribuan orang juga terus turut melepasnya. Lalu setelah itu makamnya di Tebu Ireng kini menjadi situs ziarah tak pernah habis. Al-Fatihah. Ashabiku semua, semoga kisah ini dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Ashabiku semua, terusnya para ulama kita, para wali-wali Allah kita. Ashabiku semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.